Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Irfaatul Munfarida, NIM 175100084 dari kelas analisis sekuritas saham. Apa itu reksadana syariah? Sebelum mengulas tentang reksadana syariah, terlebih dahulu perlu memahami apa itu reksadana. Reksadana merupakan suatu wadah sekaligus pola pengelolaan dana dari sekumpulan investor untuk diinvestasikan dalam portofolio investasi yang tersedia di pasar modal seperti saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya. Lantas, apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang dalam pengelolaan dana atau modalnya dilakukan dengan penerapan prinsip syariah. Reksadana syariah hanya akan melakukan investasi dan instrumen-instrumen yang terdaftar di DES atau Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Artinya, surat-surat berharga atau efek yang dijadikan sebagai portofolio investasi oleh reksadana syariah adalah efek-efek yang ada di pasar modal yang pastinya sesuai dengan prinsip syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Seperti halnya dengan reksadana konvensional, pengelolaan reksadana syariah juga dilakukan oleh manajer investasi yang bertindak sebagai sahib al-mal atau wakil dalam bermuamalah atau berinvestasi. Meski demikian, manajer investasi reksadana syariah tentu harus mengetahui prinsip-prinsip syariah, sebab ketentuan utama dalam prinsip syariah Islam adalah mengatur untuk mendapatkan yang halal dan menjauhi yang haram. Manajer investasi reksadana syariah tidak boleh menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan suatu yang haram. Contohnya, perusahaan bir dan minuman keras, perusahaan pengelolaan daging babi, perjudian, pornografi, hiburan yang mengarah pada kemaksiatan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, pengelolaan reksadana syariah juga harus jauh dari unsur riba, perdagangan barang palsu, dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, reksadana syariah hanya bisa digunakan pada instrumen-instrumen investasi yang juga berbasis syariah. Selanjutnya ada perbedaan reksadana syariah dengan konvensional. Apakah reksadana syariah berbeda dengan konvensional? Jelas berbeda. Namun, jika ditanya lebih lanjut, apa perbedaannya? Tak banyak orang yang bisa menjelaskan secara detail. Dalam ajaran Islam, bermuamalah termasuk berinvestasi tak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi kehalalan dan keberkahan juga tak kalah penting. Tingkat keuntungan tinggi tetapi diperoleh dari bisnis yang tidak halal, maka akan menghilangkan keberkahannya. Sebab itu, berinvestasi selain mendapatkan keuntungan juga harus diperoleh dengan cara yang halal sehingga berkah. Lantas, apa saja perbedaan antara reksadana syariah dengan konvensional? Berikut ini beberapa perbedaannya. Yang pertama, ada akad atau perjanjiannya. Perbedaan yang paling mencolok antara reksadana syariah dengan konvensional terletak pada akad atau perjanjiannya. Yang kedua, ada pengelolaan dananya. Reksadana syariah pengelolaannya harus memperhatikan dan berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang ketiga, ada portofolio investasi.
reksadana syariah hanya dapat berinvestasi pada efek-efek atau surat-surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu efek-efek yang masuk dalam DES atau daftar efek syariah. Yang terakhir, keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dalam pengelolaan dana investor, reksadana syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang menilai dan memastikan terpenuhnya prinsip syariah atas pengelolaan dana investor. Slide selanjutnya ada panduan berinvestasi reksadana syariah. Berinvestasi pada reksadana pada prinsipnya tak serumit berinvestasi saham. Artinya, bagi investor pemula tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menganalisis pergerakan pasar modal, sebab pengelolaan dan penyaluran dana serta pemilihan instrumen investasi sudah dilakukan oleh manajer investasi. Meski demikian, investor reksadana tetap perlu memahami cara berinvestasi agar dapat memantau kinerja reksadana yang dipilihnya. Cara berinvestasi reksadana syariah sebenarnya sangatlah sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh investor pemula sekalipun. Sebab reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyediaan sistem online trading syariah, dan juga marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek. Bahkan kedepannya reksadana syariah tersedia dan bisa dibeli di kantor pos, pegadaian, dan minimarket. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan reksadana syariah dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi platform yang bertindak sebagai marketplace, dan offline dengan mengunjungi agen-agen penjualan yang telah disebutkan tadi. Bagi Anda, investor pemula yang ingin berinvestasi dengan membeli reksadana, bisa mengikut panduan berikut ini. Yang pertama, ada memilih reksadana syariah. Pembelian reksadana syariah secara online dinilai lebih mudah dan murah. Anda bisa mengunjungi salah satu marketplace yang ada, salah satunya ada platform IPOT. IPOT merupakan online trading untuk perdagangan surat berharga di Indonesia, tentunya termasuk reksadana. IPOT menyediakan perdagangan reksadana berbasis syariah dari berbagai manajer investasi. Hal ini memungkinkan investor untuk lebih leluasa dalam memilih reksadana syariah yang dikehendakinya. Yang kedua, ada siapkan modal. Pastikan Anda memiliki dana atau modal untuk membeli reksadana syariah yang diinginkan. Namun, Anda tak perlu khawatir karena tak butuh terlalu banyak modal untuk membeli reksadana syariah. Cukup hanya dengan 100.000, Anda sudah bisa memulai berinvestasi di reksadana syariah. Yang ketiga, ada tidak harus investasi setiap bulan. Mekanisme dalam investasi reksadana syariah tidaklah seperti membeli premi asuransi atau kredit yang harus membayar iurannya setiap bulan. Investasi reksadana tidak mewajibkan para investornya untuk berinvestasi setiap bulan. Setiap investor memiliki kebiasaan untuk menentukan sendiri kapan harus membeli atau menjual reksadana syariah yang dimilikinya. Yang keempat, ada cara memilih reksadana syariah. Sebelum menentukan reksadana syariah yang akan dibeli, ada baiknya jika Anda melihat dan mempelajari kinerja masing-masing manajer investasi reksadana syariah. Bagaimana caranya? Tak perlu khawatir, karena IPOT telah menyediakan informasi tersebut. Anda hanya tinggal membaca dan memahaminya. IPOT menyediakan daftar reksadana syariah yang tersedia di pasar modal. Produk reksadana syariah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu
pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau seimbang, dan saham atau ekuitas. Yang kelima, ada cara membeli reksadana syariah. Pembelian reksadana syariah bisa dilakukan dengan melalui platform iPod. Caranya sangatlah mudah. Anda hanya mengikuti instruksi pembelian yang ada. Setiap pembelian reksadana syariah melalui iPod, investor akan mendapatkan notifikasi hasil eksekusi pembelian reksadana syariah. Yang keenam, ada cara monitor kinerja reksadana syariah. Berinvestasi reksadana syariah, maka uang yang akan bekerja untuk Anda hanya perlu duduk manis dan terus memantau dan monitor kinerjanya. Bagaimana caranya? Mudah saja. Dari situs iPod, bukalah portofolio reksadana Anda. Dalam hitungan detik, Anda akan dihadapkan pada halaman yang menampilkan daftar investasi reksadana yang dimiliki. Daftar investasi reksadana syariah tersebut dilengkapi dengan informasi jumlah nominal dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Yang terakhir, ada cara menjual reksadana syariah. Anda bisa menjual reksadana syariah ketika terjadi perubahan manajemen dan pengelolaan reksadana Anda. Jika style pengelolaan reksadana tak lagi sesuai dengan kriteria Anda, maka lepaskanlah reksadana tersebut. Sebab investasi jangka panjang tidak berarti harus loyal untuk suatu jenis produk, tetapi bisa beralih ke produk reksadana lainnya. Untuk menjual reksadana syariah melalui iPod, Anda cukup mengikuti instruksi penjualan yang ada. iPod menyediakan beberapa opsi terkait dengan hasil penjualan. Pertama, kembali ke rekening iPod sehingga bisa digunakan untuk membeli produk investasi lainnya. Kedua, rekening pribadi sehingga investor bisa langsung mengambil atau menarik uangnya. Slide selanjutnya ada sifat-sifat reksadana. Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan. Sifat-sifat tersebut adalah: yang pertama, ada reksadana tertutup, yaitu reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Yang kedua, ada reksadana terbuka, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertanya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksadana melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAV per saham atau unit pada saat tersebut. Berikut ini saya lampirkan daftar pustaka sebagai sumber rujukan dari penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Siti Irfaatul Munfarida, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.